Yesaya 42:10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut berdengung serta isinya, pulau-pulau dan penduduknya. Biarlah padang gurun dan kotanya menyaringkan suara, desa-desa yang didiami Kedar. Biarlah bersorak-sorai penduduk Sela, dari puncak gunung-gunung biarlah mereka bersorak-sorai. Biarlah mereka memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan memberitakan pujiannya di pulau-pulau. Analisis makna. 1. Nyanyian baru. Syir Kadash. Frasa ini sering diartikan dalam konteks nubuat sebagai bentuk ibadah atau pujian baru. Bukan sekadar musik, tetapi cara dan bahasa ibadah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bisa menunjuk pada perubahan kaum yang memuji, bahasa yang digunakan, dan lokasi ibadah. Ini membuka ruang interpretasi bahwa pujian kepada Allah tidak lagi terbatas dalam bentuk, tempat, dan bahasa Yahudi Ibrani. Kedar, keturunan Ismail. Kedar adalah anak kedua dari Ismail, Kejadian 25:11. Keturunan Kedar mendiami wilayah Arab dan secara tradisional dikaitkan dengan bangsa Arab Utara. Ketika Yesaya menyebut bahwa mereka akan memuji dengan suara nyaring, ini sangat luar biasa, karena biasanya pujian kepada Allah identik dengan Bani Israel, bukan keturunan Ismail. 3. Pujian disuarakan dengan nyaring. Biarlah padang gurun dan kotanya menyaringkan suara. Dalam bahasa Ibrani, yari'ah, berteriak, berseru, memekik dengan nyaring. Hal ini secara metaforis bisa dikaitkan dengan adzan, yaitu seruan keras yang memanggil umat untuk menyembah Allah, khususnya dari wilayah yang secara historis adalah tempat kediaman Kedar, seperti Mekkah dan sekitarnya. Korelasi dengan adzan dan bahasa Arab elemen nubuat Yesaya. Realisasi dalam Islam, suku Kedar, disebut menyuarakan pujian, Nabi Muhammad dari keturunan Kedar. Bahasa baru, nyanyian baru, bukan Ibrani, bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, seruan nyaring, menyaringkan suara, adzan dikumandangkan dari menara masjid. Lokasi padang gurun, Kedar dan Sela, wilayah Arab, Hijaz, Mekkah dan Madinah. Penyebaran global, pujiannya di pulau-pulau. Islam menyebar hingga kepulauan, termasuk Indonesia. Kesimpulan ringkas, Nubuat Yesaya pasal 42 mengisyaratkan suatu bentuk pujian kepada Allah yang datang dari bangsa non-Israel, yakni dari keturunan Kedar, dengan nyanyian, seruan baru, dan bahasa baru. Seruan ini bersuara nyaring, berasal dari padang gurun, dan menyebar ke ujung bumi. Maka secara tafsir kontekstual, ini dapat dipahami sebagai nubuat akan datangnya Islam. Dengan adzan sebagai bentuk pujian nyaring, bahasa Arab sebagai bahasa pujian baru, dan Kedar sebagai suku yang menjadi pusat wahyu terakhir.